Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Merliana Zeni Kurniawati NIM 206027 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2020A akan menjelaskan tentang kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah pengalaman pembelajaran yang terencana dan terarah yang disusun melalui proses rekonstruksi pengetahuan dan pengalaman yang sistematis di bawah pengawasan lembaga pendidikan agar pembelajaran dapat terus memiliki minat untuk belajar sebagai bagian dari kompetensi sosial pribadinya. Jenis kurikulum. 1. Standard subjek kurikulum atau kurikulum mata pembelajaran terpisah atau tidak menyatu. 2. Integritas kurikulum atau kurikulum terintegrasi. 3. Correlation kurikulum atau kurikulum korelatif atau belajar saling berhubungan. Standard subjek kurikulum atau kurikulum mata pembelajaran terpisah atau tidak menyatu merupakan kurikulum. Ini dikatakan demikian karena data-data pembelajaran disajikan pada peserta didik dalam bentuk subjek atau mata pembelajaran yang terpisah satu dengan yang lainnya. 2. Integrated kurikulum. Maksudnya, sebenarnya beberapa mata pembelajaran dijadikan satu atau dipadukan dengan memindahkan batas-batas mata pembelajaran dan bahan belajar yang disajikan berupa unit atau keseluruhan. 3. Correlates kurikulum atau kurikulum korelatif atau belajar saling berhubungan. Mata pembelajaran dalam kurikulum ini harus dihubungkan dan disusun sedemikian rupa sehingga yang satu memperkuat yang lain dan yang satu lagi melengkapi yang lainnya. Dua, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum maka tidak akan berjalan dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan arah dan tujuan pembelajaran peserta, bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu merupakan komponen penting dalam sistem kurikulum. 3. Komponen-komponen kurikulum. 1. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sebagai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Dua, komponen isi adalah komponen yang didasari. Untuk mencapai komponen tujuan yang dimaksud, komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. 3. Komponen strategi dan metode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum pembuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. 4. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan sebagai halnya
gawang dalam permainan sepak bola memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang berhak untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.